sudah sama-sama di gereja, tapi besoknya ini datang. Terakhir kemarin tanggal 13 Agustus kita diberikan. Sudah dikasih sama-sama. Sebetulnya Mas Arif yang punya tugas, tapi karena dia berhalangan, maka diberikan ke Putri. Ternyata sudah dikasih sama Putri, tapi besoknya dia tidak datang. Itu adalah satu bentuk kecewa dari kami juga. Jadi kalau terima tugas yang dikasih, kalau tidak bersedia jangan terima, jangan buat kecewa. Ini kita tidak apa, tapi umat dari ini banyak kecewa mereka. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak, masukan yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu, organis juga manusia biasa. Kami juga minta maaf, mungkin pada saat itu ada hal-hal seperti apapun, tetapi intinya ada organis atau tidak organis, tetap Bapak Ibu tetap bernyanyi, karena pada saat tadi Bapak Ibu tanpa ingin organis kan, nah pasti juga bisa, ya. Intinya kita akan coba, nanti akan saya sampaikan kepada koordinator organis supaya untuk lebih diatur lagi oleh para petugasnya, karena memang jujur Bapak Ibu, organis kita terbatas. Jadi mungkin nanti kalau saat Bapak Ibu bertugas, ada organis yang kecil-kecil, anak-anak itu adalah itu yang sedang kita didik, yang sedang kita tempat untuk menjadi organis gereja nantinya. Pasti ada pendampingnya. Dan itu biasanya mereka yang mengikuti pelatihan organis, ya Bapak Ibu ya. Ada yang pelatihan organis, biasanya akan didampingi oleh Mas Vincent. Jadi kalau ada organis yang ada anaknya tidak didampingi oleh Mas Vincent, perlu dipertanyakan ya Bapak Ibu ya, karena yang ini adalah yang mengikuti pelatihan organis, anak-anak yang mengikuti pelatihan organis. Jadi sekali lagi mungkin akan saya sampaikan, terima kasih Pak. Saya akan sampaikan ke organis. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf karena organis kita terbatas. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang organis itu memang yang talenta ya. Jadi buat juga ya, talenta yang tersembunyi di kaki itu untuk ambil bagian. Karena mungkin kalau lektor masuk masih ya ada banyak ya. Cuman kalau organis memang itu panitia di masih di Palu ini. Jadi bagi kami yang punya potensi, ada orang-orangnya, mereka atau bapak ibunya itu baik juga ikut ambil bagian. Pengalaman saya di Tuban, organis itu mereka para bapak-bapak dan ibu. Pengalaman itu karena mereka nggak sekolah lagi, maksudnya di saat adik-adik ini mereka nggak SMA, itu udah bagus. Kadang SMA mereka sudah di luar kan, mereka mau organisasi yang bagus, tapi karena studi dia harus keluar juga. Jadi kalau bapak ibu memang punya talenta, itu kan mesti lama, bapak ibunya nggak pindah-pindah ya. Itu baik juga. Jadi bapak ibu bisa lihat di kaki ini. Karena saya lihat kalau main keyboard banyak yang pintar ya, mungkin memang khusus sih. Saya kan berlatih mungkin bisa ya, untuk pelayanan ini ya. Jadi keyboard untuk bagaimana kaki ini yang ada potensi bisa main keyboard, main organ di gereja, dilatih dan untuk bisa ambil bagian supaya paling tidak separuh dari KPI dari 73 atau 30 yang bisa main organ itu pasti ada mudah untuk bagaimana mengatur dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu dibuatnya ya. Lanjut, terima kasih Pak Mais, seksi yang lain dari fasilitator Pak Lapit atau Pak Kaplan, Pak Intik, silakan. Selamat pagi Romo, Budi, Bapak Ibu, selamat pagi. Ada dua kegiatan fasilitator di bulan September. Yang pertama besok ada animasi modul bulan kita suci, juga ada 4 kali pertemuan. Jadi animasinya besok Sabtu jam 7:30.
jalan santai ke makam Romo. Jadi bagi yang sudah berdaftar, mobil, motor, semua parkirnya di terminal Bakuni. Jadi mobil dan motor parkir di sini. Kita start jam 7. Jam 7 kita start dari terminal itu ke BOC. Kemudian ini menjadi kegiatan rutin setiap tahun di Palu kita. Berharap supaya banyak umat yang kita berbagian. Teman-teman fasilitator itu terpanggil dengan beberapa ungkapan dari Pak Soro. Yang pertama, saya sangat ingat dengan ungkapan Romo ketika dia sakit. Dia meminta supaya jangan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh saya untuk memperpanjang hidup. Artinya, Romo tidak mau obat-obatan itu dimasukkan dalam tubuh untuk memperpanjang usia. Lalu yang kedua, pelayanan itu adalah menyentuh hati umat dengan cinta yang sederhana dan pelayanan yang kudus. Ini menjadi agendan tahunan. Tahun lalu kami telah selesai 20. Tahun ini ada peringatan 113 orang. Jadi harapannya ziarah ini menjadi tempat ziarah pertama untuk di Batam. Kita berjuang dulu. Jadi negara itu sampai bagian untuk berbagian. Cukup ada tambahan. Menambahkan, kalau kemarin pendaftaran ditutup tanggal 27, tapi karena mempertimbangkan pencetakan kaos, tetapi sampai sekarang kaosnya sudah tercetak semua. Jadi untuk 2 hari ke depan akan dibuka kembali pendaftaran sampai hari Selasa untuk pendaftaran ziarah, dan masih akan mendapatkan kaos. Terima kasih. Ya, dari informasinya dari Pak Satu umat demian, maka sangat demian untuk ada ziarah bersama, ya, ziarah bersama hari Minggu di Bapak Ibu, anak-anak semua yang ikut bisa menghubungi panitia dan ditambah waktu sampai hari Selasa. Karena per hari ini tahu semua sudah tercetak. Lalu dari seksi berikutnya dari udara Pak Simon. nggak ada ya? Pak Simon. Ya, oh ya dari Selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengucapkan terima kasih bahwa Komsosnya sudah mau ganti pengurus, dan kita kasih bocoran aja ya Romo, bahwa nanti akan dikembalikan kepada ke OMK, tapi nanti namanya bisa pilih. Dan memang ini perlu komit, dan mohon maaf, memang saya lebih banyak mendokumentasikan lebih kayak seperti perpustakaan. Tapi perpustakaannya maksudnya dokumentasi dari 2019, 2020. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu yang ada video dari KPD boleh japri ke saya atau japri ke Pak Dimas. Untuk yang Komsos 1.200 video sudah kami upload, dan itu perlu perjuangan. Jadi Bapak Ibu kalau yang memang suka kami bantu edit itu memang nggak mudah. Jadi memang kadang kayak kemarin itu video tanggal 20, ternyata itu video tanggal 13. Tapi sudah kami edit kok. Untuk Komsos, kami terima kasih juga untuk support dari Romo Buki, Romo Roma. Tapi mohon maaf juga untuk kalau saja memang kami belum bisa tayangkan mengingat minat baca. Karena pengumuman aja kayak banyak yang sudah kami share. Kami kadang cuma merasa bersalah kalau ada kegiatan yang sudah di-share, tapi kadang-kadang kok malah tahunya dari paroki lain. Kayak kemarin mana PSE itu juga
Terima kasih ya Pak. PSE itu padahal kami sudah suka share informasi segala macam untuk termasuk pengumuman itu, tapi ternyata tahunya ya memang dari media lain, dari mulut ke mulut gitu. Dan memang untuk konsos nanti perlu dibagi dua itu antara untuk yang audio, mengingat selama ini kan kita juga terima kasih sama Pak Vincent, Pak Vincent sama Pak Hendra. Mereka ini kan mengingat peralatan pakai pribadi, terus banyak juga yang mau ada acara pakai jasa mereka, nggak apa-apa, memang kita persilakan untuk komunikasi langsung sama beliau. Tapi kalau mengingat saya nggak pernah langsung, saya nggak apa-apa. Cuman kalau memang dari kegiatan teman-teman ada janji mau kasih uang sampai, itu jangan lupa untuk ibaratnya jangan sampai ya kita tahu lah apalagi peralatan mereka berat. Itu aja sih mau. Jadi kalau memang pasti mau, saya juga lagi jika memang ada gereja ngomong fasilitasi yaitu kameranya agak berat. Saya upload di Facebooknya Dimas Sardono itu ada beberapa contoh ruang konsos yang memang sudah standby kameranya, jadi nggak perlu gotong sana gotong sini gitu. Terus jadi mohon maaf jika media sosial yang kami share ini tidak sampai secara menyeluruh kepada umat. Tapi biasanya memang kalau kayak kemarin Pak Simon atau Pak Heru ngomongin soal rapat, otomatis saya suka share, cuma saya suka lupa men-share link bahwa itu memang sudah saya posting. Sementara laporan dari konsos itu jadi kalau ada video dari teman-teman yang di paroki maksudnya di dalam KBG boleh share ke saya atau ke Dimas. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk informasinya. Ini memang informasi itu nggak mudah dari banyak hal. Biasanya informasi yang bagus orang lupa melihat, tapi informasi yang tidak pas itu TikTok apa yang belum pasti orang suka share gitu. Tapi yang pasti ya masuk untuk share itu ya, karena memang seperti itu kita ini. Ya, dari seksi lain ada? Ya, Pak Sito, silakan ya, silakan. Ini orang setelah ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau melaporkan 27 kemarin PSE mengadakan training untuk para pekerja anak muda, dan bagus sekali, responnya bagus. Kebetulan di saat 1 hari terakhir kita bertambah 5 orang langsung, jadi nggak nombok. Oke. Yang perlu dicermati adalah sayang sekali dari 15 peserta itu sebenarnya harusnya ada 16 sudah bayar, tapi 1 orang nggak ada dia. Padahal bayarnya kan lumayan 150.000. Dan yang perlu disisakan adalah ada sebagian yang tidak mau ikut training ini dikarenakan ada undangan makan pada saat itu. Jadi sayang sekali kalau sebuah keserempaan ini trainingnya bagus sekali dibawa oleh Pak Yohanes. Dan beberapa ketua KPG sudah melihat respon mereka positif sekali, dan saya mengikuti dari awal sampai akhir ya, dengan Romo Budi juga itu bagus sekali karena dari pengalaman. Beda training dari trainer yang pengalaman sama trainer yang teoretik, hanya teorinya itu beda sekali ya. Pak Yohanes ini pengalaman soalnya di perusahaan-perusahaan, jadi dia itu pun sampai kami batasi waktunya sampai jam 3, bayangkan dari jam 10 sampai jam 3 ya. Kalau enggak itu bisa sampai jam 4 jam 5 sore. Jadi sebenarnya sayang sekali, dan sudah lewat, jadi sudah selesai. Dan kemudian rencananya dalam bulan ini ada program terakhir dari PSE, tapi saya tidak umumkan di gereja karena ini adalah khusus menjadi lanjutan. Jadi kami ada kurikulumnya Pak, ada lanjutannya. Dan ini saya sekali karena syaratnya harus punya mesin jahit sendiri ya. Dan akan dimulai dari pertengahan September ini sampai Oktober. Dan saya berharap para ketua KBG dan perwakilan KBG yang ada pada siang hari ini mengumumkan kepada anggotanya siapa yang sudah mengikuti kursus menjahit angkatan 1 sampai 3 dan berminat untuk angkatan selanjutnya, harap
hubungi kami PSC. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Mas Ciko, Bang Ciko, silakan Bang Ciko. Baik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Budi dan Bapak sekalian. Saya mewakili dari teman-teman berkat. Yang pertama, kegiatan rekoleksi berkat pada tanggal 5 dan 6 Agustus di rumah Referen Yayu. Puji Tuhan berjalan dengan baik, dan saya juga berterima kasih juga untuk Bapak dan Suster Tia yang sudah memberikan materi-materi yang dikemas dengan baik sehingga teman-teman berkat bisa memahami materi yang sudah diberikan. Total peserta yang hadir adalah 115 orang, termasuk 7 novis yang ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak dukungannya dari Romo Budi, Romo dan Bapak Ibu yang sudah membantu melancarkan kegiatan ini. Yang kedua, saya juga mewakili teman-teman OMK yang mengikuti kegiatan pelatihan sosial yang diadakan oleh tim PSC minggu lalu. Mengucapkan terima kasih banyak kepada tim PSC, Pak Boni, Pak Sadiwan, Pak Supri, Bu Kiki dan Pak Yohanes sebagai pembicara yang sudah mengadakan dan memperhatikan dan peduli dengan OMK sehingga mengadakan pelatihan yang sangat baik untuk kaum muda, dan banyak feedback yang positif dari teman-teman peserta yang mengikuti kegiatan ini. Harapannya dari kami adalah Bapak Ibu dari tim PSC bisa mengadakan kegiatan pelatihan kembali yang berguna untuk kaum muda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk tim PSC. Yang ketiga, pada bulan Oktober nanti kami akan mengadakan kegiatan Ekaristi Kaum Muda, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang kami selalu adakan bertepatan di Hari Sumpah Pemuda. Untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh tim panitia. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Romo. EKM atau Ekaristi Kaum Muda kami laksanakan pada 28 Oktober. Itu malam Minggu Sabtu ya, pukul 18. Temanya In Omnia Paratus atau siap untuk apapun yang terjadi. Maksud dari tema ini juga sebagai kaum muda harus siap dalam segala hal, baik dalam melihat peluang-peluang yang ada dan juga siap akan konsekuensi dari keputusan yang kita buat. EKM tahun ini kami mengangkat nuansa berkarir dan tepatnya outdoor. Sebelum EKM tanggal 28 dilaksanakan, kami ada rangkaian acara yaitu yang kami sebut Day Fest atau Damian Youth Festival. Di Day Fest ini ada 2 jenis perlombaan, yaitu online dan offline, dan ini diperuntukkan untuk semua OMK di Kepikepan Utara. Selanjutnya itu akan ada acara puncak yaitu EKM-nya sendiri. Selanjutnya setelah Ekaristi itu ada Ramadama atau malam puncak. Di sana kami ada pembagian hadiah lomba atau OMK Awards yang bisa disebut juga orang muda kreatif uang. Lanjut ada penampilan dari pemenang lomba dan juga pertunjukan bakat OMK yang terpendam selama ini yang jarang ditunjukkan. Jadi kami dari OMK mengharapkan dukungan yang besar dari Bapak Ibu untuk menyukseskan acara EKM ini berupa bantuan kami dalam pengumpulan dana dan juga yang paling penting yaitu dorongan dari Bapak Ibu dengan mengikut sertakan kaum muda yang ada di KBB masing-masing. Mungkin ada pertanyaan untuk ini. Baik, kalau tidak ada, itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatian. Selamat hari ini. Ya, terima kasih dari OMK, Bapak Ibu. Sudah OMK di kami kita itu luar biasa banyak ya. Jadi mohon didorong mereka ambil bagian. Paling enggak sekali-sekali mengikuti acara OMK di paroki, gitu ya. Jadi di kami itu ada hubungan sama saya hubungan itu sampai ada 20 di tempat ini OMK ya. Jadi mau didorong untuk ambil bagian supaya mereka tidak merasa sendiri, karena dari mereka inilah sebenarnya wajah gereja ke depan nanti. Jadi para OMK ini
wajah gereja nantinya. OMK kalau mereka sekarang tertidur, ya sudah lengkap seperti kita nanti ke depan gereja kita. Jadi mohon, jadi OMK kami ini didorong untuk ambil bagian, juga ikut pelatihan supaya mereka terlibat sehingga ke depan kepengurusannya akan diisi kaum muda yang sekarang terlibat ini. Gitu. Jadi mereka biasa untuk ambil bagian. Jadi saat mereka menikah dan lain sebagainya itu sudah nggak canggung berada di gereja untuk ambil bagian. Jadi para ketua KPG maupun ketua wilayah itu mendorong para OMV yang ada di wilayahnya untuk di KPG. Lanjut dari seksi lain, keluarga ya silakan. Tidak ada ya, tidak. Undangan tidak ada ya? Ada ya? Nggak ada? Ada begini ya? Nggak ada kita tak? Bukan dari kita suka. Oke. Terima kasih Pak Simon, Reina, Romo Putih, Bapak Ibu sekalian. Dari sisi keluarga, bulan lalu kami tidak ada kegiatan, jadi untuk bulan lalu tidak ada yang bisa dilaporkan. Untuk bulan ini tanggal 23 dan 24 September akan ada KPP. Untuk bulan depan, bulan Oktober, tanggal 22 Oktober, kami dari si keluarga akan mengadakan rekoleksi dengan Romo Putih. Judulnya Kiat menuju keluarga Katolik bahagia dan sejahtera. Bagus kan judulnya sebelum ya Romo ya. Romo mungkin yang akan memberikan rekoleksi. Mohon nanti keikut sertaan Bapak Ibu untuk rekoleksi ini. Temanya Kiat menuju keluarga Katolik bahagia dan sejahtera. Kiat. Itu masih kiat. Itu iya. Menuju keluarga Katolik bahagia dan sejahtera. Dari jam 10 sampai jam 3. Oke, terima kasih. Ada lagi dari sisi Pak? Pak Simon, lagi. Oke. Bebas bicara. Gini, saya mau ada kerjasama juga usul ya PSE dan untuk yang nanam, untuk yang ini lebih kan kita ini rata-rata banyak pengusaha ya. Saya pengen jika memang diizinkan, saya itu baru tahu bahwa kemarin yang menjadi itu memang diutamakan untuk yang Katolik, sedangkan teman-teman di luar non Katolik banyak yang diambil ke saya. Jadi memang agak lumayan kecewa juga. Kecewa karena apa? Umat kita itu kurang respect, padahal ini tuh diajak gitu. Ini malah yang pengen daftar itu teman-teman seberang kita. Jadi pengen untuk mengumpulkan kayak di sini kan ada dari art ya, ada dari art, ada yang gathering, ada yang fotokopi. Pengen dikumpulin kayak semacam yang mungkin diaduk Facebook aja sementara. Bahwa memang kalau ada apa-apa, ada bisnis, ya kita bisa dulu yang Katolik gitu. Terus yang kedua, mau ini menyangkut tentang pelayanan. Pengen tuh adain seminar. Bahwa ini kan kita semua tuh suami istri atau mungkin kita yang melayani di gereja, kita tuh nggak tahu bahasa cintanya kita tuh apa. Kalau selama ini kan seminar bahasa cinta itu baru dikenali sama Romo tuh untuk EE aja kan. Jadi Nana bolehkah kita bekerja sama untuk nanti entah pipa yang sekarang atau pipa yang selanjutnya kita minimal kenal bahasa cinta sama tentang kepribadian yang pragmatis, sanguinis, koleris. Kadang-kadang kita bonus juga ya, nggak usah susah-susah lah. Kayak saya sama suami, mungkin saya melankolis, suami pragmatis.
Itu aja udah bisa menimbulkan miskomunikasi. Itu aja sih Pak. Jadi kerjasama sama PSE untuk mengumpulkan pengusaha Katolik. Kalau yang kedua untuk pipa selanjutnya. Terima kasih. Oke, ya.